Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ikhwan mau menikah tetapi keluarga anak, terutama orang tua, masih menganggap anak masih kecil. Bagaimana solusinya buat meyakinkan kedua orang tua, anak dan keluarga anak, Ustaz? Ya, anak ini nggak tahu, antum memang masih kecil. Jadi sebenarnya jamaah, menikah dalam agama kita itu ada dua fase kehidupan. Fase sebelum baligh dan fase sesudah baligh. Anak sesudah baligh itu dewasa. Dihisap dia di hari kiamat. Dicatat semuanya. Walaupun di dunia kita lihat ada mungkin undang-undang untuk anak di bawah umur. Tapi dalam pandangan Allah Azza wa Jal, ketika anak sudah baligh, dia tidak sholat, dihitung nggak? Dihitung. Oh, kan masih kecil. Nggak ada. Kalau sudah baligh, itu mulai dicatat semua kesalahan dia. Gitu. Nah, kalau bicara antum, ya kita lihat antum ini memang sudah punya kemampuan apa belum? Kemampuan secara finansial. Punya nggak harta? Jangan antum, saya mau menikah Ustaz, tapi pakai harta orang tua. Ya nggak mau orang tua antum. Kadang-kala orang tua itu benar-benar sayang sama anaknya. Dia takut kalau anaknya menikah, orang tua nggak dapat kebaktian anaknya. Makanya dia kadang-kala mengulur-ngulur, jangan dulu lah seperti itu. Maka antum sampaikan kepada ibumu, ibu, bapak, aku kalau menikah tetap orang nomor satu itu ibu sama bapak, bukan istriku. Sampaikan, aku akan tetap berbakti sama ibu dan bapak. Kadang-kala karena khawatir seperti itu. Kalau memang antum sudah punya kemampuan menikah, ngomong sama orang tua. Anak sudah nggak kuat, ayah. Wallahi nggak kuat. Anak kalau malam itu bingung. Gitu. Lihat sebelah kanan anak ada bantal apa, pikiran. Nggak apa-apa, sampaikan kepada orang tua. Kalau memang antum sudah mampu. Karena terus terang jemaah, pendidikan di masa sekarang ini mulai di barat sebenarnya. Ada memanjangkan masa kekanak-kanakan. Dulu orang tua kita, itu SD sudah bisa menghasilkan uang. Sekarang sampai lulus kuliah, masih merepotkan orang tua. Udah lulus ini. Kurang apa tuh? 6 tahun sekolah dibayarin orang tua. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, selesai kuliah, masih merepotkan orang tuanya. Ada permasalahan di sini. Dulu lulus SD sudah bisa bekerja. Bisa menghasilkan uang. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, la yahtatiba ahadukum. Sebagian kalian itu, satu orang berangkat ke gunung, Masya Allah. Anak tadi turun dari Garut menuju ke sini. Cianjur kok Garut? Cianjur. Turun ke sini. Anak ngelihat anak-anak itu bawa kayu bakar jamaah. Anak jadi ingat sama hadis Nabi SAW. Tuh anak-anak sudah diajarin kerja. Tetap sekolah gitu loh. Tetap belajar dia. Tapi sudah diajarin kerja, nggak apa-apa jamaah. Anak itu bekerja, itu lebih baik daripada minta-minta. Makanya kita punya masalah pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Apa penyebabnya? Sampai kalau anak lihat, subhanallah, bagaimana Presiden Jokowi ketika menyebutkan bukan ijazah yang penting itu keahlian, skill. Antum punya sesuatu gitu loh. Kalau antum cuma lulus S1, kemudian ijazahnya mau dibawa kemana ini? Daftar kemana ini kerja? Antum nggak punya keahlian apa-apa. Itu jadi masalah. Maka tolong kita harus belajar, kita yang jadi orang tua, bagaimana anak kita dididik, dia bisa bekerja. Dia bisa mandiri. Sehingga tatkala dia keluar, dia mandiri, nggak nyusu terus sama orang tuanya. Ini mungkin yang berkaitan dengan ini. Jadi antum ngomong sama orang tuanya, sekali lagi kalau nggak bisa ngomong, tulis surat sama orang tuanya. Tulis surat. Apakah anak salah berdoa meminta calon istri yang solehah Ustaz? Tetapi saya belum sempurna agamanya. Ya antum sempurnakan dengan istri yang soleha. Minta yang soleha. Tetap jamaah, orang baik itu mintanya yang baik-baik sama Allah SWT. Dan antum ketika memilih, tolong dititik beratkan kepada yang soleha. Saat anak cari yang cantik, yang kaya, yang soleha, bangsawan, antum sendiri, karena orang biasa sih Ustaz. Tapi kan anak minta sama Allah. Enggak apa-apa untuk minta sama Allah. Tapi sering-sering bercermin. Hada wallahu a'lam bishawab.